Tugas Kearsian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Yarsi Sumbar oleh Geza Gestiva, Prodi Administrasi Rumah Sakit Natsir dan Dakwah Islam Muhammad Rum pernah berkata kecermatan dan ketelitian yang dimiliki oleh Muhammad Natsir karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti bahasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta pernah berkata ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah ini dibaca lebih lanjut dalam buku. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bi. Hal lebih besar dari istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bilisan. Lebih besar dari dakwah bilisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi dan sebagainya. Ada kalanya tidak ada diskusi, ada kalanya ada. Lebih besar dari dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan, aksi nyata. Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa Presiden Soekarno, berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin negara Islam sementara Soekarno ingin negara sekular. Tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Berah, tapi malah berangkulan dengan Daud Berah. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang, yang mana Jepang berinvestasi di Indonesia. Kemudian investor datang membawa hadiah. Apa yang diinginkan Natsir dan beliau bilang kasih saja ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Saat pulang ceramah seharian dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqan, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang dan dibagi-bagikan kepada mereka tanpa dilihat berapa isi amplop tersebut. Saat mendirikan lembag kesehatan awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi 1969 dengan semangat dakwah bilhal, beliau bilang, kalau mau terang, jangan matikan lampu orang tapi nyalakan lampu kita. Lebih besar dari saat itu Rumah Sakit Immanuel yang sudah ada sejak masa kolonial dan dikelola oleh Belanda dengan latar belakang rumah sakit Kristen. Lalu beliau bersama BKUI, Badan Kontak Umat Islam, mendirikan Balai Kesehatan dengan nama Ibnu Sina. Lebih besar dari demikian juga Balai Kesehatan Panti yang dikelilingi oleh non-muslim dan tetap menjaga kerukunan. Lebih besar dari M. Natsir menghindar dari memperkatakan perbuatan, tetapi memperbuat apa yang dikatakan. Pada saat M. Natsir memimpin pemerintahan, Perdana Menteri UU Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, Dr. Bahdar Johan, Menteri Agama KH Wahid Hasjim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Universitas Muhammad Natsir adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir, kita sebut kepanjangannya saja UNIF, M. Natsir atau UMN, sebagai bagian dari sivitas akademika. Mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Kewajiban kita adalah menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Terima kasih.